kebiasaan. Saya ulangi, ciri-ciri institusi sosial. Yang pertama, institusi sosial terdiri dari adat dan istiadat, tata kelakuan, kebiasaan, serta unsur-unsur kebudayaan lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung tergabung dalam satu unit yang fungsional. Jadi suatu institusi sosial itu baik secara langsung atau tidak langsung, misalkan tertulis maupun tidak tertulis, itu pasti ada adat istiadatnya, ada tata kelakuannya, ada kebiasaan-kebiasaannya, dan ada unsur-unsur kebudayaannya. Misalkan tadi contoh institusi sosial yang paling kecil di keluarga, tidak ada itu aturannya tertulis. Kalau mau pergi kemana-mana, berangkat sekolah atau berangkat main, anak harus pamitan ke ibu dan bapak, anak harus cium tangan ibu dan bapak. Apakah ada peraturannya tertulis di kertas, ditempel di kamar anak? Tidak ada. Kenapa? Karena itu merupakan suatu adat istiadat, merupakan suatu kebiasaan. Kemudian ada unsur-unsur kebudayaan, misalkan kalau untuk umat Islam ya, misalkan kalau Lebaran, bulan Ramadan, kita harus bangun pagi-pagi bareng-bareng sahur, makan bersama. Kemudian kalau maghrib berbuka puasa harus bersama, mumpung lagi Ramadan harus makan bersama. Makannya makan apa? Bukannya pakai kurma sama kolak misalkan. Kalau untuk yang non muslim, misalkan untuk Kristiani, oh Natal berarti saatnya tuker kado. Nanti ibu nyiapkan kado untuk anak-anaknya, anaknya kadang-kadang nyiapkan kado untuk orang tuanya. Jadi ditukar kado di hari Natal. Nah, kebudayaan-kebudayaan tersebut, adat istiadat tersebut, dan tata kelakuan serta kebiasaan tersebut secara langsung maupun tidak langsung, tertulis atau tidak tertulis, tergabung dalam suatu unit yang fungsional, mengatur institusi sosial tersebut. Kemudian ciri yang kedua, institusi sosial tersebut memiliki tingkat kekekalan tertentu. Kenapa ini? Saya kalau Mbak Asnalat ya. Halo Mbak, selamat malam. Iya, ciri kedua Mbak, institusi sosial memiliki tingkat kekekalan tertentu. Apa maksudnya Mbak? Kira-kira gimana maksudnya? Kekekalan hubungannya dengan waktu, bisa Mbak. Hubungannya dengan waktu, kira-kira ada maksudnya jangka waktu tertentu itu bisa nggak? Kalau institusi sosial itu sehari, 2 hari, gitu mungkin nggak Mbak? Institusi sosial sehari, 2 hari, atau harus ada tingkat kekekalannya tertentu? Maksudnya jangka waktunya nggak cuma sebentar tapi panjang. Iya. Oke, sip sekali Mbak. Jadi memang institusi sosial itu memiliki jangka waktu tertentu. Tuh, nggak bisa cuma sebentar. Meskipun keluarga, oh cerai kok, tapi kan tetap mantan keluarga, masa mantan keluarga.
Jadi ada tingkat kekekalan tertentunya. Jadi dia bukan cuma ada sehari, 2 hari, sejam, 2 jam. Jadi ada tingkat kekekalan tertentunya. Terima kasih Mbak Asnawati. Kita masuk ke ciri yang ketiga. Institusi sosial mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. Jadi ada tujuannya. Bisa kita lihat ya, kalau suatu institusi pasti punya tujuan. Bahkan orang berkeluarga pun ada tujuannya. Ingin ingin melanjutkan keturunan, misalkan tujuannya. Kemudian ingin memiliki hidup yang lebih baik, ingin merubah nasib, tujuannya berkeluarga. Yang keempat, institusi sosial memiliki alat-alat kelengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. Sudah pasti ya, kalau ada tujuannya, pasti kita punya perlengkapan untuk mencapai tujuan tersebut. Mau hidup bahagia, mau hidup sejahtera, butuh perlengkapan. Apa? Uang. Untuk beli apa? Beli rumah, beli baju, beli pakaian, dan lain-lain. Kalau institusi sosialnya berupa sekolah, butuh perlengkapan? Butuh. Sekolah kan butuh mengajar, berarti butuh buku. Kemudian kita kalau nulis di mana? Butuh papan. Terdapat alat-alat perlengkapan untuk mencapai tujuan tersebut. Ciri yang kelima disebutkan institusi sosial memiliki simbol atau lambang tertentu yang merupakan ciri khas dari institusi tersebut. Kalau untuk ciri yang kelima ini lebih ke institusi sosial yang bersifat formal ya, bukan yang bersifat non formal. Misalkan tadi kalau keluarga itu kan institusi terkecil yang bersifat informal. Kalau misalkan yang sudah formal seperti tingkat RT RW saja, mereka punya simbolnya. Apa itu? Stempel misalkan. Pasti ada kan stempelnya? Apa itu primer, Mbak Prima? Yang dimaksud primer maksudnya? Keluarga, ya. Keluarga itu termasuk sosial yang primer. Kalau yang sekunder, dia lebih ke termasuk kelompok primer. Halo? Mas. Oke, masih lanjut ya videonya. Di sini kok is oke videonya. Oke, kita lanjut ya. Ciri yang keenam. Ciri yang keenam adalah institusi sosial memiliki tradisi tertulis dan tidak tertulis. Jadi hampir sama dengan yang pertama tadi, di mana terdapat. Halo? Halo? Tes. Udah ada suaranya ya? Halo? Apa masih hilang atau sudah bisa didengar? Tes. Hang. Tes mikrofon.
Halo, tes mikrofon. Masih tidak bisa didengar. Ciri-ciri institusi sosial. Tes. Coba saya matikan dulu. Selamat malam. Apakah sudah bisa terdengar? Halo? Oke? Ya. Kita lanjut ya. Berikutnya adalah penggolongan institusi sosial. Ini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hari ini yang hadir 9. Pas, 1 orang 1.